Ya, berikut akan saya tampilkan beberapa proyek yang sudah saya buat ya. Beberapa proyek yang sudah saya buat. Yang pertama tadi diantaranya adalah saya membuat thumbnail ya. Ini adalah thumbnail dari sebuah YouTube saya ya. Thumbnail ini saya buat dengan menggunakan Canva ya, membuat Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para sobat dan youtuber di mana saja berada. Dan salam kepada para bapak ibu guru serta siswa siswi se-Nusantara. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar pendidikan. Baik para sobat dan bapak ibu guru serta siswa siswi se-Nusantara, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan kepada para sobat semuanya, yaitu tentang apa itu aplikasi Canva dan bagaimana penerapan dari aplikasi Canva. Baik, sebelum itu, bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa selalu klik subscribe, bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, serta like dan komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan support pada video-video saya berikutnya. Terima kasih yang sudah melakukan subscribe. Kita lanjutkan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik para sobat dan bapak ibu guru, di sini saya ingin menginformasikan langkah demi langkah apa itu Canva dan bagaimana manfaat daripada Canva dan bagaimana cara kita mengoperasikan aplikasi Canva. Oke, kita lanjut kepada websitenya ya. Kita masuk pada websitenya tentang Canva. Bapak Ibu guru dan siswa-siswi se-Nusantara, sebelum saya membahas tentang Canva, terlebih dahulu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Canva ini ada beberapa level yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, Canva dengan serial atau dengan tipe bersifat gratis ya. Jadi di Canva ini kita bisa menggunakan aplikasi yang bersifat gratis. Kemudian Canva yang kedua ini adalah dibagi dalam bentuk premium ya. Artinya Canva tersebut itu adalah berbayar. Nah, apa itu Canva? Kita ketahui dulu ya, kita pelajari secara teori ya. Nah, di sini saya mengutip dari salah satu sebuah blog ya, di makinrajin.com ya. Ini salah satu blog. Saya ingin mengupas tentang apa itu Canva, pengertian, fitur, dan cara menggunakannya. Nah, di sini untuk menjawab itu, maka secara teori Canva adalah sebuah plafon pembuatan desain grafis dan konten publikasi yang lebih mudah dan cepat daripada software gratis lainnya. Tool ajaib ini bisa Anda gunakan secara online melalui browser desktop atau
download aplikasi mobilenya melalui aplikasi atau Play Store. Selain itu, ia menawarkan dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar. Nah, di sini Bapak Ibu, Canva itu pada intinya adalah merupakan aplikasi desain grafis. Nah, ini secara pengertian merupakan bentuk aplikasi daripada desain grafis, yang mana aplikasi ini bisa diakses melalui dengan menggunakan browser yang ada di PC ataupun laptop tentunya. Namun bisa kita akses dengan melalui mobile atau mungkin HP ya. Jadi sudah ada aplikasi Canva yang bisa Bapak Ibu unduh dari Play Store ya, dari Play Store. Sehingga Canva ini sangat praktis untuk digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan perlu tadi disampaikan bahwa di Canva ini terdiri dari dua versi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah versi gratis, kemudian yang kedua adalah versi berbayar atau yang kita sebut dengan Pro ya, atau yang kita sebut dengan Pro. Nah, kemudian kita masuk pada kegunaan ya, kegunaan Canva. Apa sih kegunaan Canva? Nah, di sini semakin banyak orang mulai mengenal apa itu Canva, para pengembangnya terus berusaha menghadirkan inovasi layanannya. Alhasil, kini Anda bisa menggunakan plafon ini untuk membuat berbagai macam desain untuk kebutuhan personal dan profesional. Adapun kegunaan Canva adalah satu, ya, membuat presentasi mirip PowerPoint. Ya. Jadi intinya kita bisa membuat sebuah presentasi cukup dengan menggunakan aplikasi Canva ini. Kemudian yang kedua, membuat konten Instagram untuk feed story dan ads dengan pilihan animasi atau statistik. Ya. Jadi membuat konten ya. Jadi kita bisa membuat konten dari Instagram, kemudian feed story dan lainnya, itu cukup kita bisa menggunakan dengan aplikasi Canva. Kemudian yang ketiga itu adalah mendesain postingan, cover, ads, event cover, Facebook video, dan story video. Nah, artinya dengan menggunakan Canva ini Bapak Ibu bisa mendesain sebuah postingan. Ya. Tentunya di sini juga bisa kita gunakan untuk video di Facebook ataupun story Facebook. Ini kegunaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengedit video untuk berbagai platform media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, TikTok, Pinterest ya. Kemudian YouTube. Nah, di sini juga tujuannya selain tadi dibuat untuk presentasi, di sini juga bisa untuk mengedit sebuah video ya, mengedit sebuah video. Jadi cukup dengan menggunakan plafon aplikasi yang bernama Canva. Kemudian yang kelima, mendesain poster, filter, brosur ya, postcard, business card ya, newsletter dan invoice untuk kebutuhan bisnis dan sebagai digital marketing tool. Nah, di sini bisa dijelaskan kembali bahwa Canva ini juga bisa mendesain dari sebuah poster, kemudian brosur, ya, kartu nama, ya, dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan cukup dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang keenam, membantu menyusun format resume, CV, letterhead, proposal, sertifikat, serta berbagai kartu dan undangan. Nah, Bapak Ibu ya, jadi ini pengembangannya sangat luas sekali. Cukup dengan menggunakan Canva, Bapak Ibu sudah bisa berkreasi dengan desain grafis yang cukup menarik tentunya ya. Bahkan di sini bisa membuat dari segala macam desain ataupun seni yang ingin Bapak Anda
Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang menyusun infografis, mind map ya, collage foto, kolase ya, foto, virtual background, format kalender dan lain sebagainya. Ya, background layar juga bisa ya. Artinya ternyata dengan menggunakan Canva ini sangat bisa kita gunakan dalam bentuk desain grafis ya, tentunya baik itu berupa foto maupun berupa video. Pada intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah manfaat ketika kita menggunakan aplikasi Canva. Nah, sekarang sekilas kita akan mengenal fitur dari Canva ya. Fitur dari Canva. Ini secara teori ya Bapak Ibu. Nanti kita akan buktikan atau kita buka ya di aplikasinya Canva, apakah yang disampaikan secara teori ini apakah betul atau tidak ya. Ini kita lihat. Sebagai plafon pembuatan desain, tak heran jika Canva memiliki segudang tool dan fitur yang akan memanjakan penggunanya ya. Tentunya di sini Bapak Ibu harus mengenal fitur-fitur apa yang yang ada di dalam Canva, tentunya seperti itu. Yang pertama itu fiturnya adalah tersedia 750.000 template ya. Bayangkan ya, jadi di Canva ini tersedia 750.000 Bapak Ibu ya. Sebuah template. Template itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi. Jadi seperti ibarat rumahnya ya. Kemudian kita tinggal mengisi tagnya. Nah, ini template yang ada di Canva ini jumlahnya 750.000 ya. Sehingga jumlah ini pun juga tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu ya, untuk kita siap pakai dalam berbagai kebutuhan ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi template ini memudahkan kita di dalam membuat sebuah presentasi ya, di dalam membuat kita sosialisasi ya, cukup dengan menggunakan template-template yang sudah ada. Kemudian yang kedua, fitur yang kedua, ada sekitar 900 ilustrasi dan icon ya. Selain template, Anda juga bisa menambahkan unsur desain dengan ilustrasi icon dari berbagai jenis ya, baik itu dalam bentuk 3 dimensi ya, kemudian GIF ataupun yang lainnya. Intinya pada Canva ini pun juga menyediakan berbagai icon ya, icon. Nanti akan kita praktekkan atau kita ketahui ya setelah kita nanti masuk ke aplikasi Canva ya. Kita ketahui dulu secara teorinya ya. Tadi ada 900. Kemudian yang ketiga, PDF editor ya. PDF editor. Nah, di sini ada penjelasan. Jadi jangan dikira Anda tahu apa itu Canva hanya untuk membuat dan mengedit desain ya langsung dari halaman templatenya. Sebab Anda bisa mengimport file PDF ke dalam halaman kerja lalu Anda jadikan tampilan desain online. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu, selain tadi aplikasi Canva itu hanya untuk mengedit foto, kemudian mengedit video, tentu di sini juga bisa mengedit dari sebuah file PDF ya. Anda bisa mengimport file PDF ke dalam halaman kerja lalu Anda jadikan tampilan desain secara online. File PDF tersebut akan diubah jadi elemen-elemen yang editable sehingga Anda bisa siap mengedit bagian-bagian tertentu secara instan. Setelah selesai mengedit dokumen tersebut, Anda bisa mendownload ke dalam format CVG, PPT ataupun PDF ya. Jadi kesimpulannya di sini dengan menggunakan Canva Bapak Ibu bisa melakukan edit file yang berekstensi PDF ya, intinya seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah Canva Live ya. Canva Live apa maksudnya? Jadi bagi Anda yang kerap harus melakukan presentasi secara online, kini Anda bisa gunakan Canva dengan fiturnya yang bernama Canva Live. Dengan fitur ini Anda tidak perlu menyiapkan plafon video conference lain untuk mengadakan presentasi online. Nah, Bapak Ibu tentunya kenal dengan yang namanya Zoom ya. Nah,
Zoom ataupun meeting ya, Google Meet ya. Artinya dengan menggunakan Canva ini Bapak Ibu juga bisa melakukan video ya, pembelajaran secara video ya, atau yang kita sebut dengan yang namanya video conference ya, video conference. Jadi sama ketika kita menggunakan Google Meet atau Google Zoom ya, di sini Canva juga memiliki fitur itu. Nanti akan kita buktikan ya apakah fitur ini bisa kita gunakan di Canva atau belum. Nah, ini fitur yang keempat. Kemudian fitur yang kelima itu adalah tag customize ya. Anda tidak hanya bisa memanfaatkan apa itu Canva sebagai plafon desain dan editing, melainkan juga bisa membuat dokumen dan file tekstual lainnya. Tentunya kebutuhan pembuatan dokumen online tersebut tidak akan optimal tanpa fitur teks. Tinggal pilih menu tag di sebelah kiri halaman editor, pilih jenis font, warna dan ukuran yang diinginkan. Tag yang Anda buat Anda percantik dengan berbagai efek animasi. Sebagai tampilan ya, dokumen online jadi lebih dinamis. Artinya Bapak Ibu yang keempat ini, dengan menggunakan Canva Bapak Ibu bisa melakukan edit tag, mendesain tag seperti yang kita inginkan ya. Tentunya di sana ada fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Canva di dalam rangka melakukan edit tag. Oke, kemudian yang keenam Bapak Ibu yaitu proses mendesain bisa dilakukan secara individual maupun berkelompok. Nah, jika Anda jika Anda memiliki tim desain, maka Canva adalah plafon terbaik untuk kebutuhan komunikasi dengan anggota tim desain lainnya. Hanya dengan menginvite anggota tim dan setting pengaturan akses permission ke dalam halaman editor, tim desain Anda bisa saling siap berkolaborasi menciptakan desain terbaiknya. Artinya Bapak Ibu, di sini Canva ini bisa digunakan untuk mendesain sebuah foto ataupun mendesain sebuah video dan dilakukan oleh lebih dari satu orang atau sebuah tim ya, sebuah tim. Jadi Canva ini memberikan akses kepada anggota yang lain jika diizinkan ya, jika mengizinkan aksesnya, maka dia bisa melakukan desain ini secara tim ya, secara tim ya. Kemudian yang ketujuh adalah grid desain dan foto. Fungsi dari apa itu Canva juga sangat membantu dalam pengeditan foto, mulai dari mempercantiknya dengan filter ataupun dengan grid yang berfungsi untuk mengatur layout foto agar lebih rapi. Fitur ini pun tersedia dalam berbagai tata letak dan jumlah frame ya. Nah, ini adalah intinya kita bisa melakukan desain foto ya, edit foto lah katakanlah seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan di dalam menggunakan Canva. Kemudian yang kedelapan itu adalah desain frame ya, desain frame. Nah, di sini desain frame itu intinya bahwa Bapak Ibu bisa melakukan mempercantik tampilan foto ya, ini ya. Percantik tampilan foto Anda dengan efek frame sehingga seperti figura foto. Bentuk frame yang tersedia pun cukup beragam, mulai dari frame standar, film foto, dan ada yang menyerupai foto Polaroid ya, sehingga Canva adalah tool tepat untuk Anda yang ingin membuat foto album atau galeri foto. Jadi intinya dengan berbekal foto Bapak Ibu itu bisa melakukan desain frame-nya di sini. Ya, bingkainya Bapak Ibu ya, bingkainya bisa didesain di sini. Nah, ini salah satu manfaat atau fitur yang ke-8. Nah, sekarang kita akan ketahui apa sih bedanya Canva Free dengan Canva Pro ya. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa Canva itu dibedakan menjadi Canva Pro, Canva Free dan Canva Pro. Ya. Sekarang kita perhatikan ya secara otomatis ya. Apa itu Canva yang terdiri dari gratis dan Pro? Bisa kita bilang bahwa versi gratisnya seperti
versi standar atau versi free trial sebelum memutuskan untuk berlangganan jangka panjang. Jadi intinya Bapak Ibu, yang pertama ini adalah versi gratis. Yang namanya gratis itu ya tidak bayar ya, tidak bayar. Artinya tinggal pakai ya, silahkan dipakai. Namun ingat, pada Canva free ini tentunya ketika ingin menggunakan fitur-fitur yang lain itu dibatasi ya, itu dibatasi oleh karena pada Canva ini masih bersifat free. Nah, sedangkan versi Pro Canva adalah aplikasi versi premium yang mencakup semua fitur di versi gratis dan ditambah dengan semua fitur yang developer buat ya. Jadi intinya kalau Pro itu berbayar gitu aja ya para sobat ya, berbayar. Jadi untuk menggunakan versi Pro, Bapak Ibu harus mengeluarkan cuan ya untuk pembayaran daripada Canva Pro. Dan di sini yang membedakan Bapak Ibu yang pasti antara free dengan pro ini ada pembatasan penggunaan template-template yang ada di Canva. Jadi katakanlah kalau misalkan ada 10 template ya, 10 template, maka di situ ada Canva yang bersifat ada template yang bersifat free, kemudian ada template yang bersifat berbayar. Ketika free, maka Bapak Ibu bisa langsung mengunduhnya kemudian menggunakannya. Nah, ketika pro, maka Bapak Ibu harus membayar sejumlah dengan yang sudah ditetapkan oleh aplikasi tersebut. Ini yang membedakan. Ya, jadi tentu akan beda sekali antara free dan pro ya, karena kalau free itu yang jelas kita bebas pakai ya, namun dibatasi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah paham Bapak Ibu antara free dan Canva Pro. Nah, kemudian supaya Anda bisa lebih yakin untuk memilih menggunakan versi Canva yang mana, berikut ini rincian perbedaan Canva free dan Pro berdasarkan fitur yang tersedia. Oke Bapak Ibu ya, jadi beberapa banyak perbedaan ya kita akan pelajari langsung ya, kita akan ketahui langsung ketika kita sudah login ke websitenya ya, ke browsernya, sehingga kita akan lanjutkan pada prakteknya ya, seperti apa itu Canva dan apa yang tadi dijelaskan apakah betul dengan sesuai dengan real yang ada di aplikasi Canva. Oke, kita lanjut pada aplikasi Canva. Kita tetap menggunakan browser ya, yaitu menggunakan Google Chrome ya sebagai media untuk memperlihatkan apa itu Canva. Nah, sekarang kita akan masuk di Canva ya. Nah, di sini saya masuk di Canva. Oke. Canva login ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik aja ya, kita klik aja di sini. Oke, yang tadi kita tutup. Nah, Bapak Ibu, bagi yang pertama kali ingin menggunakan Canva, tentu Bapak Ibu harus mendaftar ya, harus mendaftar. Jadi tidak bisa langsung Bapak Ibu pakai. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita sign up ya, kita sign up. Artinya kita daftar. Nah, sebenarnya di sini Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu tadi sudah login di Gmail-nya ya, login di Gmail-nya, maka Bapak Ibu tinggal melakukan klik continue ya. Klik continue pada Google ya. Nah, di sini secara otomatis akan login tersendiri ya, akan login sendiri karena memang saya sudah menyiapkan untuk Canva-nya ya, sudah menyiapkan untuk Canva-nya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum login berarti silakan daftarkan untuk Gmail-nya atau akun Gmail-nya ya. Nah, di sini Bapak Ibu langsung singkat cerita bahwa tampilan yang ada di komputer ini ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke Canva. Nah, kebetulan ini Bapak Ibu ya, saya perlu jelaskan kembali. Saya menggunakan Canva, sudah menggunakan Canva premium Bapak Ibu ya.
Canva Premium. Kenapa saya menggunakan Canva Premium? Karena di sini saya menggunakan salah satu akun yang diberikan oleh Kemendikbud kepada kita, khususnya untuk Bapak Ibu guru serta siswa ya. Ini bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan Canva itu secara premium ya. Syaratnya adalah login menggunakan akun belajar ID. Oke ya Bapak Ibu ya, syaratnya hanya itu. Jadi Bapak Ibu cukup login dengan menggunakan akun belajar ID. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk bisa mendaftarkan akun belajar ID sehingga kita bisa menggunakan Canva Pro. Di sini perhatikan ya, dari Canva for Education. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu ya, untuk bisa mendapatkan Canva Premium, Bapak Ibu harus mendaftarkan pada Canva for Education. Ya, artinya pada aplikasi Canva yang memang dikhususkan untuk pendidikan ya. Yang dikhususkan untuk pendidikan ya. Di sini Bapak Ibu tinggal klik aja ya. Kemudian kembali lagi pada sign up ya. Oke ya, di sini ya Bapak Ibu harus pendaftaran ya. Harus pendaftaran ya. Anda daftarkan Bapak Ibu, nanti isi identitas. Kemudian tinggal next aja. Setelah next Bapak Ibu nanti Anda temukan Bapak Ibu harus mengupload salah satu dokumen yang memberikan bukti bahwa Bapak Ibu adalah seorang pendidik ya, seorang pendidik. Nah, makanya di sini Bapak Ibu tinggal klik untuk guru atau untuk sekolah atau untuk siswa. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti login itu sesuai dengan kelompoknya ya, sesuai dengan kelompoknya. Kemudian setelah berhasil mendaftar, maka tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu harus mengupload salah satu dokumen ya. Misalkan dokumen tentang SK mengajar ya. Bapak Ibu untuk bisa membuktikan bahwa Bapak Ibu memang bekerja di dunia pendidikan. Kemudian Bapak Ibu yang sudah sertifikasi bisa mengupload sertifikatnya ya, sertifikatnya itu diupload. Nah, setelah nanti diupload, kemudian klik OK. Setelah OK, maka Bapak Ibu tinggal tunggu di emailnya ya, tinggal tunggu di emailnya. Nanti coba saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya, di Gmailnya. Di sini ketika saya dulu mendaftar ya, ketika saya dulu mendaftar ini adalah prosesnya. Jadi nanti akan ada notifikasi dari pihak Google ya, pihak Gmail. Nah, di sini Bapak Ibu ya, perhatikan. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu ya, nanti sebelum pertama kali kita dapat email seperti ini ya. Nomor permohonan Anda adalah sekian ya. Kemudian nah, ini adalah proses ya. Permohonan pendaftaran Canva untuk pendidikan Anda berhasil dikirim ya. Banyak permohonan pendaftaran yang masuk ke kami sehingga mungkin diperlukan waktu sekitar 48 jam untuk mengabari Anda kembali. Intinya setelah Bapak Ibu nanti melakukan pendaftaran, kemudian sudah mengupload salah satu dokumen, maka di sini Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi di email bahwa Bapak Ibu diminta untuk menunggu aktivasinya. Jadi seperti kita tunggu verifikasi dari pihak Canva ya. Apakah kita memenuhi syarat untuk bisa menggunakan Canva Pro atau belum. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan ada email notifikasi yang kedua. Nah, di sini dikatakan selamat datang di Canva untuk pendidikan. Nah, di sini temukan fitur-fiturnya. Nah, di sini Bapak Ibu jelas akan bisa menerima daripada notifikasi. Artinya kalau Bapak Ibu sudah menerima
notifikasi ini tentunya Bapak Ibu sudah bisa menggunakan aplikasi Canva secara pro Bapak Ibu ya, secara pro. Nah, di sini. Oke, kemudian email yang ketiga tentang ini ya, ini adalah akun yang terjadi ya. Ini cukup aturan-aturan aja yang perlu kita baca, artinya update daripada Canva itu seperti apa, biasanya ada konfirmasi melalui email seperti ini. Oke Bapak Ibu ya, jadi intinya Bapak Ibu yang belum login silahkan daftar dulu. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin menikmati Canva Premium, berarti Bapak Ibu harus menggunakan jalur Canva for Education ya, jadi untuk Canva pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya akan login Bapak Ibu ya. Saya loginkan ya, karena saya sudah mendaftar. Sekali lagi ya, saya klik login, kemudian kita langsung masuk otomatis ke akun yang sudah kita daftarkan. Nah, perhatikan ya, di atas ini ada pengaturan akun ya, pengaturan akun. Kemudian ini adalah nama akun saya ya. Untuk akun saya sudah terdaftar di aplikasi Canva for Education tentang pendidikan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita kenali dulu ya. Yang pertama ini yang jelas kita mengenal, ini tadi yang dimaksud ya. Jadi ada template ya, ada template. Sekali lagi, template itu adalah sesuatu yang sudah siap untuk kita edit tag ataupun isinya ya. Di sini meliputi media sosial, kemudian pribadi, kemudian bisnis, pemasaran, kemudian ini yang sedang tren. Jadi ini bisa kita buat. Bahkan di sini di setiap media sosial kita bisa membuat tentang Twitter, cerita Instagram, kiriman Instagram, sampul saluran YouTube dan seterusnya. Undangan di pribadi ini ada undangan, kemudian ada resume, ada kartu pos, ada ya ini ya, kaos ya. Kemudian bisnis ini ada logo, kartu nama, presentasi, kemudian kop surat. Pemasaran ini ada poster, kemudian brosur, kemudian selebaran, kemudian infografis. Nah, ini yang sedang tren, ini ada kartu, cover buku, kemudian menu dan sertifikat. Ini bisa kita lakukan Bapak Ibu cukup dengan melakukan unduh pada templatenya, kemudian kita tinggal merubahnya. Kemudian yang kedua ini adalah fitur Bapak Ibu ya. Ini tadi yang saya maksud ya. Ada fitur yang bisa kita pakai ya, mulai dari foto, kemudian icon ya, kemudian kartu nama, cetak, kartu pos dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi, ada jelajah, kemudian ada unduh. Nah, di foto di sini pun juga nanti ada foto gratis, kemudian latar belakang, kemudian alam, hewan, makanan, orang, dan ini bahkan bisa kita klik lagi lihat semua. Nah, ini bisa Bapak Ibu bayangkan berapa ribu fitur-fitur yang ada di Canva yang bisa kita pakai ya. Icon pun juga begitu ya, juga ada di media sosial, kemudian web SEO, file, kemudian bisnis dan lain sebagainya. Ini bisa Anda dapatkan di icon. Kemudian cetak, ini ada kartu nama, ada kartu pos, ada poster, ada undangan, selebaran ya, kemudian brosur lipat 3. Artinya ini yang bisa Anda lakukan Bapak Ibu ya dengan menggunakan Canva. Aplikasi ini tadi yang dimaksud ya, bisa menggunakan untuk Google Map, kemudian GP ya, QR Code, Bitmoji, YouTube, kemudian Duotone ya. Ini juga bisa kita lakukan pada aplikasi Canva ya. Kemudian di terakhir ini untuk unduh ya, ini tadi ya fitur untuk unduh. Canva untuk Mac ya, Canva untuk Windows, Canva untuk Android, Canva untuk iOS. Artinya aplikasi Canva ini bisa dipakai di berbagai device ya, berbagai device, baik itu versinya Mac, versinya Windows ataupun versinya Android, bahkan versinya iOS. Nah, ini
fitur-fitur yang tadi disebutkan di awal tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada fitur belajar ya. Belajar ini ada desain, ada bisnis, ada education, ada fotografi. Kemudian yang terakhir di sini ada harga Bapak Ibu ya, harga. Nah, ini untuk yang gratis Bapak Ibu dan ini untuk yang pro ya. Ini untuk yang tim itu artinya bisa dikerjakan lebih dari 1 orang. Kemudian ini untuk yang pendidikan, kemudian ini untuk yang nirlaba ya. Nah, ini pengelompokan Bapak Ibu ya. Kita mau pakai yang mana, gratis atau pro ya. Tentunya di sini gratis tidak berbayar, pro itu adalah berbayar. Kemudian tim ini adalah kita membuat satu tim untuk pekerjaan daripada Canva. Kemudian ini untuk Canva for Education, yaitu untuk pendidikan ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ini adalah ada contoh proyek. Kalau saya klik ya, di sini adalah tempat proyeknya. Jadi ini yang mungkin yang pernah saya buat ya, yang pernah saya buat tentang presentasi. Kemudian ada ucapan Selamat Idul Fitri ya. Saya membuat di sini. Kemudian untuk rencana pencapaian sertifikat contoh ini juga sudah pernah saya buat. Kemudian logo ya, membuat logo ini juga bisa Bapak Ibu kerjakan di sini ya, di sini ya. Ini adalah untuk logo. Nah, kemudian di desain ya, di desain. Jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang pernah saya lakukan ya dengan menggunakan Canva ya. Kemudian ini juga menggunakan Canva ya, ucapan Selamat Hari Raya. Kemudian ini adalah bisa bentuk yang lain. Nah, ini untuk khusus untuk gambar yang kita tampung di Canva. Jadi foto yang kita upload di Canva ini juga tidak hilang ya. Ini bisa berada di sini. Oke ya. Nah, ini adalah untuk yang tempat proyek. Jadi ketika nanti kita sudah membuat sebuah desain, maka nanti akan masuk di sini Bapak Ibu ya, akan masuk di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ya bisa Bapak Ibu coba ya nanti. Ini terdiri dari menu ya, pekerjaan kelas ya. Pekerjaan kelas ini kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas, ini juga bisa Bapak Ibu gunakan. Artinya Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk pembelajaran ya. Untuk pembelajaran tentunya, baik itu dalam bentuk presentasi maupun dalam bentuk komunikasi ya, antara pendidik, guru dengan siswa. Kemudian Bapak Ibu ya, ini adalah untuk aplikasi ya, aplikasi. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa ditemukan di sini. Ya, ini bisa kita mulai dari populer ya, populer. Ini ada aplikasi bayangan, kemudian make up ya, kemudian layar, kemudian duotone dan lain sebagainya. Google Foto ya, Bingkai ya. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan Canva. Kemudian bisa impor media yaitu dengan Google Drive ya, tambahkan foto Google Drive ke desain Anda. Kemudian Google Foto, kemudian embed ya, ini untuk kode ya, untuk kode script. Kemudian temukan konten. Terdiri dari QR code, kemudian ada emoji, kemudian ada draw beta ya. Kemudian pengeditan foto itu bisa kita lakukan dengan penghapusan latar belakang ya. Jadi kalau kita ingin menghapus background, ini bisa kita lakukan dengan Canva. Kemudian penyempurnaan otomatis, kemudian bayangan. Kemudian berikutnya adalah bagikan dan publikasikan ya. Jadi hasil karya yang kita buat di Canva intinya bisa kita berbagi dengan yang lain. Jadi seperti itu ya. Oke ya, ini untuk Canva Pro Bapak Ibu ya, Canva Pro. Nah, sekarang apa bedanya dengan Canva Free ya? Dengan Canva Free. Sekarang akan saya perlihatkan untuk bedanya. Jadi di sini saya masuk pada salah satu akun yang dulu juga saya daftarkan untuk Canva ya. Sudah saya login untuk Canva. Oke ya.
Ini Canva biasa ya, bukan Canva for Education. Jadi kita masuk, oke. Kemudian kita masuk ya, kita klik, kita login saja dengan Gmailnya ya. Oke, kita pilih aja. Oke Bapak Ibu ya, ini adalah tampilan untuk Canva yang free ya Bapak Ibu ya, untuk Canva yang free. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, ini adalah akun saya. Jadi akun yang menggunakan Gmail biasa ya, menggunakan Gmail biasa. Kemudian di bawah ini Bapak Ibu, saya punya Canva Pro yang bergabung dengan tim ya, yang bergabung dengan tim. Seperti yang saya sebut tadi, Canva di sini ada free, kemudian ada premium, kemudian ada tim ya. Tim ini artinya beberapa fitur bisa kita dapatkan dengan bergabung pada sebuah tim ya, pada sebuah tim. Nah, di sini ini kalau saya ingin mengaktifkan yang personel, ini berarti saya klik yang personel ya. Jadi saya buka murni untuk akun Canva saya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan cari tahu, saya informasikan perbedaannya ya. Misalkan pada presentasi ini ya, saya masuk pada presentasi. Oke ya, kemudian saya masuk ke presentasi ya. Misalkan masuk ke presentasi. Oke ya, kemudian saya mencoba untuk kita klik untuk templatenya. Kita klik untuk templatenya. Oke ya, kita klik untuk template. Maka di sini nanti akan kita dapatkan template-template yang bisa kita gunakan ya. Kita gunakan. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ini adalah bentuk-bentuk template. Saya ambil untuk yang education ya, untuk yang pendidikan. Nah, ini adalah presentasi yang bisa kita gunakan untuk pendidikan. Nah, ini templatenya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah template education Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Bapak Ibu bisa lihat ini ada rupiah ya, ada rupiah. Nah, ini kemudian tidak ada rupiah. Apa bedanya? Kalau kita klik untuk yang tidak ada rupiah, maka ini adalah bisa dipastikan template ini bisa kita gunakan tanpa ada watermark. Ya, watermark itu apa? Logo. Ya. Jadi tanpa ada logo. Ini bisa kita gunakan untuk yang versi gratis. Jadi kalau tidak ada simbol rupiah, berarti ini adalah versi gratis. Nah, kalau misalkan ada yang simbol rupiah ini, berarti ini versi yang premium. Nah, perhatikan di sini ada Pro ya, kemudian ada Pro. Nah, ini ya. Ini bisa Bapak Ibu cermati ya. Jadi ada beberapa template yang bisa kita pakai, kemudian ada template yang tidak bisa kita pakai
karena syaratnya harus berbayar ya, harus berbayar. Seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Ini yang membedakan antara pro dan premium tadi ya, antara free dan premium ya. Jadi yang membedakan di sini. Nah, oke Bapak Ibu ya, ini untuk yang versi gratis Bapak Ibu ya, versi gratis. Nah, ketika saya ini mengubah ke versi yang tim, jadi ini saya ubah ke tim ya, ke tim. Nah, tentunya di sini saya akan mendapatkan fitur atau template sesuai dari hak akses daripada tim. Jadi saya dulu untuk bergabung ini berbayar Bapak Ibu ya. Saya bayar sejumlah sekian, kemudian saya bisa menikmati fitur template-template yang gratis, yang gratis. Artinya dari template sebelumnya itu bertambah. Kalau misalkan untuk yang free saya hanya bisa pakai 10 template, maka ketika saya menggunakan tim, maka saya bisa mendapatkan template lebih daripada 10. Intinya seperti itu untuk menerjemahkan atau memahamkan kita ya. Di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah untuk yang template ya. Nah, ini adalah template. Dan ini adalah hasil karya saya Bapak Ibu ya, ini. Nah, ini hasil karya yang sudah saya pernah buat dengan menggunakan Canva ini ya. Ini saya membuat dalam bentuk video, kemudian juga membuat dalam bentuk foto ya, dan yang lainnya sebagainya ya. Ini. Nah, ini adalah proyek-proyek yang pernah saya buat ya. Ini bentuk dari presentasi ya. Ini juga bentuk dari presentasi ya. Oke ya, ini ini sertifikat ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah banyak saya buat ini ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, dan seterusnya. Oke ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan Canva ya. Tetapi yang baik ya, yang baik dan sempurna kita menggunakan Canva yang education atau yang pro atau premium ya, yang premium. Jadi yang ini tadi ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, bagi yang sudah memiliki akun belajar.id, manfaatkan ya, manfaatkan untuk segera didaftarkan pada Canva for Education. Karena dengan Canva ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan desain dengan beragam macam fitur dan lain sebagainya ya. Banyak sekali bisa Bapak Ibu dapatkan dengan menikmati fitur Canva, utamanya pada Canva Pro ya, Canva Pro. Baik Bapak Ibu dan siswa se-Nusantara, demikian tadi untuk informasi dan secara singkat ya tentang Canva, apa itu Canva, kemudian pengertiannya seperti apa, kemudian kegunaannya untuk apa, fitur Canva itu seperti apa ya, dan bagaimana cara login Canva ini sudah saya bahas di sini. Nanti untuk cara kita membuat sebuah presentasi dengan menggunakan Canva akan saya sajikan dalam bentuk video yang lain ya, atau video berikutnya. Nanti akan saya bahas tuntas tentang Canva ini, sehingga Bapak Ibu guru dan siswa semuanya bisa memanfaatkan Canva ini dengan sebaik mungkin ya. Karena dengan Canva ini tentunya akan bisa membantu khususnya untuk Bapak Ibu guru dalam pembelajaran, dan khususnya akan membantu pada siswa dalam hal penugasan ataupun menunjang materi-materi pelajaran yang lain. Baik Bapak Ibu ya, jadi di sini tadi sudah sangat jelas sekali ya perbedaan antara Canva gratis, kemudian Canva Pro ya, kemudian Canva Tim, kemudian Canva pendidikan ya. Jadi itu adalah perbedaan-perbedaan yang bisa ditemukan. Intinya di sini sebenarnya secara template itu sudah banyak bisa kita dapatkan, dan sebenarnya dengan gratis saja kita sudah bisa berkreasi, mendesain foto, video dan lain sebagainya. Itu cukup mudah ya, cukup mudah dengan menggunakan template-template yang sudah disediakan ya. Karena dengan template ini kita cukup mengedit
daripada foto kita, kemudian video kita, sehingga bisa kita nikmati secara maksimal ya, dan bisa kita publikasikan hasil karya kita dengan menggunakan Canva ini ya, Nah, tentunya di sini Bapak Ibu, khususnya untuk Bapak Ibu, yang pertama bisa kita gunakan untuk pembelajaran ya, karena penuh dengan desain presentasi ya, presentasi berupa PowerPoint bisa kita dapatkan di Canva ini. Karena banyak media-media atau fitur-fitur yang mendukung daripada Canva. Jadi kalau kita presentasi ini tidak sekedar hanya teks dan kalimat saja ya, tetapi kita bisa menyisipkan sebuah gambar atau video pada presentasi kita itu. Nah, sehingga tentunya Bapak Ibu ya, ini betul-betul sangat bermanfaat sekali. Bahkan di sini untuk pembelajaran pun bisa membuat kelas ya, membuat grup tim daripada kelas tersebut. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan media tadi ya. Kalau kita dulu pernah kenal yang namanya luring ya, kenal dengan yang namanya daring ya, karena masa Covid ya, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka atau langsung ya, sehingga pembelajarannya adalah menggunakan daring. Dan ketika waktu itu adalah momen yang paling tepat kita menggunakan Canva ya, sebagai media pembelajaran. Namun juga tidak akan ada salahnya ketika saat ini kita juga memakai. Jadi media ini tidak harus karena kita tidak bisa tatap muka kemudian kita gunakan Canva untuk pembelajaran daring, tidak ya. Tatap muka pun juga bisa kita lakukan dengan Canva ini ya, karena Canva ini juga banyak fitur yang tadi sudah saya sebutkan ya di awal, sangat-sangat memberikan manfaat dan arti tersendiri bagi Canva itu ya. Demikian ya Bapak Ibu ya, kita kembali ke Canva ini tadi ya, ini Canva Pro ya. Nah, oke ya. Jadi ini untuk Canva-nya untuk Pro ya. Jadi kita bisa lebih banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Berikut akan saya tampilkan beberapa proyek yang sudah saya buat ya. Yang pertama tadi diantaranya adalah saya membuat thumbnail ya. Ini adalah thumbnail dari sebuah YouTube saya ya. Thumbnail ini saya buat dengan menggunakan Canva ya, membuat Canva di sini. Ini adalah untuk yang bentuk daripada gambar ya, gambar. Kemudian kalau dalam bentuk presentasi ini contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya klik, oke ya, saya klik, maka nanti akan masuk ke area editor ya, Nah seperti ini. Ini sebenarnya juga tidak jauh beda ketika kita menggunakan PowerPoint ya, Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah hasil karya yang saya buat dengan menggunakan Canva ya, Nanti untuk bisa mendapatkan file ini kita harus download ya, kita harus unduh. Nah di sini kita download Bapak Ibu ya. Nah misalkan kita unduh ya, kita download ya. Kita klik ya, kita download. Oke, ini proses download, kita tunggu sebentar. Nah oke, ini adalah proses download ya. Kita sudah selesai. Kita coba buka ya, Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mendapatkan presentasi yang cukup menarik dan tampilan cantik ya, tentunya dengan menggunakan Canva ini ya. Kita nanti tinggal presentasi daripada yang kita buat ini ya. Tinggal klik, kemudian kita klik present. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Kita tinggal menjelaskan dari apa yang sudah kita buat. Nah seperti ini. Oke ya. Nah, sangat sederhana sekali ya, dan ini cukup menarik ya, kalau kita bisa menggunakan Canva ini ya. Nah seperti ini. Ini yang bentuk PDF ataupun bentuk presentasi ya, Nah seperti ini Bapak Ibu.
Nah, kemudian saya ingin mengambil dalam bentuk video. Misalkan ini ya, ini Bapak Ibu ya, ini tentang video. Kita klik coba. Oke. Kemudian untuk mendengarkan dari video ini, misalkan kita klik ini ya. Kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan daripada video intro yang saya buat ya. Ini untuk musik tidak saya masukkan karena biar tidak kena copyright ya, biar tidak kena copyright. Jadi saya mute ya untuk yang volumenya, untuk yang musiknya. Jadi ini adalah bentuk yang berupa video. Jadi bisa gambar, bisa video Bapak Ibu ya, bisa gambar, bisa video. Nah, seperti ini. Oke, kemudian contoh yang lain Bapak Ibu ya. Ini adalah untuk kartu panitia ya, kartu panitia juga pernah saya buat dengan menggunakan Canva ini. Nah, ini kartu-kartu panitia daripada pelaksanaan saya membuat juga dengan Canva. Kemudian sekali lagi ini adalah untuk thumbnail ya, untuk thumbnail dari YouTube. Ini saya juga membuat dari Canva. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang saya lakukan dengan menggunakan Canva. Ini untuk yang brosur ya. Ini adalah brosur. Saya buat juga dari Canva. Ini adalah gabungan dari ya. Dan membuatnya ini cukup mudah sekali. Kita juga tinggal ambil yang ada di sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini tinggal kita edit sesuai dengan kepentingan kita ya. Kita edit sesuai dengan kepentingan kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Cukup mudah sekali. Nanti akan saya berikan cara membuat presentasi dengan Canva di video berikutnya. Kemudian cara mengedit video di Canva ya pada video berikutnya juga. Nanti kita akan berbagi pengetahuan bagi Bapak Ibu dan siswa semuanya. Saya tunggu komentarnya Bapak Ibu ya di bawah dari video ini untuk bisa memberikan masukan kepada saya agar saya bisa lebih bersemangat di dalam membuat video-video atau konten untuk yang berikutnya. Baik Bapak Ibu, jadi demikian tadi ya untuk penyajian tentang Canva. Dan Bapak Ibu mohon diperhatikan ya, setelah Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi Canva ini ya, sebaiknya Bapak Ibu melakukan logout daripada akun Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah untuk mengamankan daripada data kita, karena kalau kita misalkan menggunakan PC atau laptop sendiri ya, barangkali itu masih sangat aman ya. Tetapi ketika kita mengakses daripada akun Canva ini bukan pada perangkat kita, tentu ini akan tidak aman buat data dan file-file kita. Jadi Bapak Ibu jangan lupa selalu logout dari akunnya ya, dari akunnya, biar nanti tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak diinginkan di dalam menggunakan Canva. Nah, ini mohon bisa diperhatikan. Bagaimana cara kita logoutnya? Ya, kita tinggal masuk ke Canva-nya ya, ke Canva tadi. Nah, ini ya. Oke. Di sini ya, misalkan kemudian kita klik untuk ikonnya atau profilnya. Kemudian kita tinggal sign out ya, kita tinggal sign out. Artinya kita keluar dari Canva ya. Sebaliknya juga tadi pada akun satunya, pada akun Belajar ID pun juga demikian ya, kita klik kemudian kita klik untuk keluar. Jadi sama-sama kita mengamankan data kita agar nanti tidak terjadi pencurian data terhadap aplikasi kita. Karena nanti kalau misalkan ada pihak yang lain membuka akun Canva, dia bisa login dengan email kita ya. Dan ini tentunya tidak kita inginkan ya, dan ini kita harapannya jangan sampai terjadi pencurian data yang saya maksud tadi. Nah,
Demikian Bapak Ibu ya. Jadi setiap kali Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang bersifat login Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu logout atau keluar, biar nanti tidak terjadi orang lain melakukan login kemudian bisa menggunakan data-data kita. Nah, ini perlu juga diprivasi Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah bentuk daripada SOP ya. SOP itu adalah standar operasional ya, yang harus kita lakukan agar kita bisa aman dari data-data kita yang nantinya akan disalahgunakan oleh pihak yang lain. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi buat yang sudah selesai menggunakan Canva, jangan lupa logout ya. Walaupun ini adalah sesuatu yang sederhana, tetapi bisa menjadikan fatal ketika kita lengah dari apa yang tidak kita lakukan ya. Oke, jadi kita tutup ya, kemudian kita close saja ya, di atas kita close ya, sama kita close semuanya. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi sudah logout, kemudian kita close, kita keluar. Nah, dari sini tentunya akan menjadikan data kita aman untuk tidak disalahgunakan oleh pihak yang lain. Oke, demikian tadi Bapak Ibu, terima kasih dan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Sekali lagi ya, jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dan dukung channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.